Mengucapkan jazakumullah khairan katsira, semoga pahala yang diterima digandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir untuk seluruh jemaah terutama adik-adik agar selalu tertib dalam selama kegiatan ibadah tarawih sedang berlangsung. Demikian pengumuman yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada ucapan maupun perbuatan yang kurang berkenan kepada jemaah sekalian. Selanjutnya kami persilakan kepada Ustaz Ahmad Jumhur untuk menyampaikan tausiahnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Alhamdulillah Bapak Ibu rahimakumullah, perjalanan hidup kita ternyata Allah takdirkan dalam keimanan kepada Rabb kita, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita beriman, kemudian Allah berikan kewajiban-kewajiban dan kita laksanakan pada hari ini dengan saumnya. Dan inilah tanda keimanan kita. Semoga kita ditempatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia dan nanti di surganya Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan Ibu rahimakallah, Ramadan yang diungkapkan oleh Al-Qur'an yaitu diwajibkannya untuk kita melakukan ibadah-ibadah yang banyak. Ibadah saum, ibadah Quran, ibadah-ibadah yang lainnya. Dan disinilah ketika perjalanan dari tahun ke tahun Ramadan, apakah kita sudah dianggap sebagai orang-orang yang sudah memiliki sebuah perjalanan kesuksesan dalam kehidupan kita. Maka sebulan ini kita melihat bagaimana kriteria kesuksesan Ramadan, orang-orang yang akan sukses di Ramadan. Maka dilihatlah dari awal perjalanan kita, yaitu ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyiyam. Pondasinya adalah keimanan. Iman kita apakah akan semakin meningkat, apakah semakin meningkat, yazid sampai berbuah menjadi la'allakum tattaqun. Salah satu indikator kesuksesan saum kita dari tahun ke tahun atau di bulan ini yaitu sebuah kualitas peningkatan iman kita. Karena iman ada 4 karakter. Iman yang pertama, imannya para malaikat. Imannya para malaikat itu wala yazid wala yankus, tidak bertambah dan tidak berkurang. Dia tetap istiqomah. Mau di dalam neraka dia jaga, mau di dalam kubur dia jaga. Tugasnya hanya menyampaikan wahyu, dia sampaikan terus menerus. Tugasnya hanya mencabut orang-orang yang wafat, dia akan terus berkeliling dan tidak pernah capek. Itulah imannya malaikat, tidak pernah lelah, tidak pernah capek. Dia terus melakukan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ada iman yang yazid dan bertambah dan juga berkurang. Sebagaimana kata Rasulullah SAW, al-imanu yazid wa yankus. Dan itulah iman yang ada pada diri kita. Maka iman bisa bertambah dan iman bisa berkurang. Fajaddidu, maka perbaiki. Inilah kriteria orang yang sukses. Dia selalu terus memperbaiki dirinya. Malaikat, dia tidak ada kesuksesan. Dia akan terus teguh istiqomah. Tapi kita yang disebut dengan orang yang sukses dalam setiap kehidupan kita. Maka perubahan dari mulai kehidupan kita menjadi yang lebih baik, itulah yang disebut dengan sukses. Maka iman kita semakin kuat, semakin kuat, semakin kuat, berbuah ketakwaan. Maka iman yang terus yazid, bertambah, dan kemudian kita meningkatkan amal, maka itulah orang-orang yang sukses.
Karena setiap hari hidup ini adalah perubahan untuk menuju lebih baik. Maka inilah orang yang sukses. Tapi ada iman yang semakin hari semakin turun dan semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Inilah imannya bangsa iblis. Bukan tidak tahu, dia melihat, dia tahu, dia pernah di surga, dia mengenal Allah, dia tahu berbagai macam kehidupan sampai disandingkan dengan malaikat. Maka iblis ini tetap bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka iman iblis inilah, dia tahu tapi dia sengaja berbuat kemungkaran. Dia mengerti kebenaran tapi dia berkhianat dengan kebenaran. Dia tahu akan kejujuran tapi dia melakukan kedustaan. Inilah tanda imannya iblis. Makanya di awal iman iblis itu adalah dari kemunafikan. Pura-pura. Lihat iblis ketika di surga seolah-olah wa idh qala rabbuka wa idh qulna lil malaikati isjudu li adam fasajadu. Iblis sudah distandarkan dengan malaikat. Tapi Allah ingin tahu gimana kualitas imannya. Ternyata dia hanya pura-pura. Sehingga ketika diperintah oleh Allah dengan perintah yang baru, dia tidak terima. Karena khawatir jabatannya di surga sebagai makhluk yang memiliki kehebatan dalam ibadahnya akan tersaingi oleh makhluk lain. Maka kemudian dia berkhianat. Dia tahu siapa Allah. Inilah imannya iblis. Tahu, mengerti, namun dia berbalik bahkan menjadi kemungkaran. Bahkan dia akan melakukan berbagai macam tipu muslihat agar manusia, makhluk-makhluk lainnya sama seperti dirinya melakukan kedurhakaan-kedurhakaan. Inilah iman iblis. Dan iman yang keempat, imannya para nabi. Imannya para nabi adalah yazid, wala yankus. Nambah, walaupun diuji dengan kesulitan, walaupun diuji dengan berbagai macam kehinaan dan lain-lainnya, semakin diuji, maka semakin alaihi tawakkaltu, semakin dia tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah imannya Nabi Ayub, imannya Nabi Yusuf, imannya Nabi Musa, sampai terjepit apapun, dia akan semakin yakin pertolongan Allah akan datang. Dan inilah imannya seperti para nabi, imannya orang-orang Palestina yang diapakan dengan kelaparan, diuji dengan berbagai macam musibah, diuji dengan berbagai macam kesulitan. Semakin dia yakin pertolongan Allah akan semakin dekat. Maka semakin yakin Allah akan menurunkan bantuan-bantuannya. Padahal kelaparan, berbagai macam musibah yang sudah ditimpakan, berbagai macam kesulitan. Tapi semakin dia dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita berada di iman yang mana Ramadan ini? Apakah iman malaikat? Tidak mungkin. Apakah iman iblis yang pura-pura tahu 3 hari kita beriman seolah-olah sholat, tapi selanjutnya kita jauhkan dari sholat tarawih. Kita abaikan panggilan Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Yang Quran hari-hari pertama kita yakini kebenarannya, kemudian tidak sempat kita baca. Berarti jangan-jangan iman kita adalah iman iblis yang hanya manis di mulut, yang hanya manis dalam seolah-olah keilmuan kita. Tapi semakin hari semakin jauh dari masjid, semakin jauh dari Quran, semakin jauh dari agama, semakin jauh dari tuntunan Allah Subhanahu wa taala. Maka alangkah sempurnanya iman kita yang selalu yazidu wa yankus, bisa bertambah dan bisa berkurang. Fajaddidu, maka perbaharui. Datangnya Ramadan adalah untuk memperbaharui kita, untuk meningkatkan kualitas kita, untuk mengukur apakah kita imannya iman iblis, ataukah iman malaikat, atau iman kita adalah iman manusia biasa yang fajaddidu, selalu memperbaharui. As-salah ila salah, ar-Ramadan ila Ramadan, kemudian al-Jum'ah ila al-Jum'ah, ar-Ramadan ila Ramadan, mukaffaratin lidzunubi. Dari salat ke salat, dari Jumat ke Jumat, dari Ramadan ke Ramadan, untuk menjadi evaluasi sejauh mana iman kita. Apakah iman yang semakin hari berbekal untuk menghadap Allah, atau semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah iman yang selalu dibawa oleh Ramadan
agar kita sukses mengevaluasi iman kita. Maka datanglah ayat kedua, ayyaman ma'dudat, faman kana minkum maridhan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhar. Mungkin yang wajib, sesuatu yang harus kita lakukan karena lemahnya iman kita, lemahnya fisik kita, mungkin terganti. Tapi orang yang sukses bukan meninggalkan sesuatu yang sudah tertinggal, bukan membiarkan sesuatu yang sudah kita lupakan. Mungkin karena sakit, mungkin karena tidak paham, mungkin karena berbagai macam hal. Maka ayat ini menggambarkan bagaimanapun kondisi saum kemudian kita tinggalkan, faman kana minkum maridhan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhar. Maka dia akan mampu mengganti. Orang-orang yang sukses bukan hanya dalam bab iman, tapi dalam bab amal. Ketika amalnya hari ini tidak dilakukan sesuatu, mungkin sholat duhanya ditinggalkan, mungkin sholat tarawihnya ditinggalkan, tapi dia akan ganti di waktu yang lain yang jauh lebih baik. Mungkin tarawihnya dia tidak di masjid, tapi nanti malam dia sholat yang jauh lebih banyak, bukan hanya sekedar sholat 11 rakaat. Bukan hanya rakaat-rakaat yang dia hitung, tapi malam-malamnya dia hidupkan untuk taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin paginya dia tidak sempat sholat qobliyah, tapi dibangun ketika sholat duhanya dengan kualitas yang jauh lebih baik. Inilah orang-orang yang sukses. Dia mampu mengganti amal-amal yang pernah dia tinggalkan untuk menjadi lebih baik lagi ketika dia melakukan amal-amal yang lainnya. Mungkin ketika itu dia tidak bisa sholat khusyuk, tapi dia ganti dengan amal-amal sosial, dengan sedekahnya, dengan infaknya, dengan berbuat menolong orang lain, terus dengan kehobiannya, dengan kesenangannya. Maka sholatnya dia ganti, yaitu dengan keterbatasan sholatnya, dengan amal-amal sosialnya. Berapa banyak orang yang dijamin surga bukan karena sholatnya. Berapa banyak orang yang kisah-kisah yang dijamin untuk masuk surga hanya sekadar memberikan minum, hanya sekadar memberikan makan fakir miskin karena dianya kondisinya lapar. Dia memberikan berbagai macam kemudahan, kemudian malaikat mencatat dengan ribuan kali lipat kebaikan-kebaikannya. Maka gantilah amal-amal kita untuk yang cari yang lebih baik ketika sesuatu yang menjadi sebuah budaya kita untuk mencari amal-amal yang lebih berkualitas. Maka inilah orang-orang yang sukses dalam amal-amal mereka. Yang ketiga, yang dikatakan sukses Ramadan adalah syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Orang yang sukses Ramadan terlihat dari kedekatannya dengan Al-Qur'an. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Ramadan hanyalah disebut sekali, ya, bulan yang disebut dalam Al-Qur'an, dalam bulan-bulan Islam, dan diberikan sebuah kekhasannya, yaitu bulan Ramadan, syahrul Quran. Maka disinilah tidak layak kita menganggap orang soleh, tapi di Ramadan tidak sempat khatam Al-Quran. Kita tidak bisa disebut orang yang berkualitas Ramadan kita, karena kita tidak dekat dengan Al-Quran. Maka isi Al-Quran, minimal baca bisa khatam, minimal baca beberapa surat, meningkat yang dulunya terbata-bata, di Ramadan jadi naik, jadi lancar, jadi bisa. Yang tadinya tidak hatam jadi hafal surat-surat pendek, yang hatam surat-surat pendek mengerti akan makna Al-Quran. Jangan sampai Al-Quran diterjemahkan dengan semau hawa nafsunya. Mulai ketika dia tidak memahami tujuan Al-Quran, hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Maka dengan Al-Quran akan terlihat mana orang-orang yang menyimpang, mana orang-orang yang sesat, walaupun mengatasnamakan agama. Maka ketika kita berpegang dengan Al-Quran, sesuai dengan tuntunan Al-Quran, maka insya Allah Al-Quran akan membawa kesuksesan menuju akhirat. Dan yang keempat adalah ketika disebut dengan sukses di Ramadan adalah wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Maka akan terlihat dari doa-doa kita. Makin akhir Ramadan, doanya semakin menangis kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena
apakah Ramadan dia diterima atau tidak. Maka dia menjerit di hari-hari 10 terakhir, ya Allah, taqabbal minna, taqabbal salatana, taqabbal siyamana. Dia meminta kepada Allah dengan doa-doanya karena khawatir dalam salat tarawihnya lebih banyak riyaknya, lebih banyak tujuannya. Man shama ramadhana man qama ramadan laisa lahu min qiyam. Banyak orang yang melakukan saum, banyak orang yang melakukan salat tapi tidak mendapatkan pahalanya. Hanya capek dan letih, hanya kehausan dan kelaparan. Jangan-jangan kita, maka penutup kita adalah dengan doa di hari-hari akhir. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang sukses. Dengan iman kita lebih baik hari-hari setelah Ramadan. Dengan kita terus menjaga amal-amal soleh kita. Dengan terus meningkatkan kualitas kita. Dan kemudian kita menjaga Quran kita. Apakah di Ramadan atau di luar Ramadan, kita rindu dengan Al-Quran. Karena salah satunya Quran yang akan membawa syafaat. Mungkin kita jauh dari bertemu dengan baginda Rasul. Syafaat Rasul mungkin jauh karena kita begitu tidak kenal dengan Rasul. Hanyalah sekedar bersalawat. Tapi janji dari Allah, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an. Dia akan datang membawa syafaat. Maka Ramadan membentuk kita yang akan menjadikan Quran menjadi syafaat kita. Maka inilah orang-orang yang sukses. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz. Siapa yang diselamatkan oleh Allah dari azab nerakanya, kemudian dimasukkan dalam syurganya, itulah orang-orang yang sukses. Mudah-mudahan Ramadan kita, puasa kita, salat kita mengantarkan ridho Allah untuk memasukkan kita ke dalam syurganya Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 4422